Assalamualaikum semuanya. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang manusia dan peradaban. Saya, Jovita Rakel Amanda, dan partner saya, Dela Dwi Nur Savana. Hakikat peradaban. Peradaban memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan masyarakat dan manusia. Seringkali, istilah ini digunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks, yang dicirikan oleh kemajuan dalam praktik pertanian, hasil karya, organisasi pemerintahan, hingga pemukiman yang megah di zamannya. Peradaban berasal dari kata adab, yang artinya akhlak, sopanan, atau kehalusan budi pekerti, atau juga yang merujuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Sementara, dalam bahasa Inggris, istilah peradaban disebut dengan civilization, yang biasanya dipakai untuk menyebutkan bagian atau unsur dari kebudayaan yang maju dan indah. Misalnya, kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Ada juga pengertian peradaban menurut para ahli. Menurut Samuel P. Huntington tahun 2001 mendefinisikan peradaban sebagai pengelompokan sosial tertinggi dalam sebuah masyarakat intensitas budaya yang dimiliki masyarakat tersebut membedakannya dengan kelompok masyarakat lain. Sedangkan menurut Fairchild tahun 1977 menyatakan, peradaban adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya. Sedangkan menurut Kanjeng Ningrat tahun 1990 menyatakan bahwa peradaban itu untuk menyebut bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah, seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Manusia sebagai makhluk beradab memiliki pengertian bahwa pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur. Manusia yang beradab mampu menyeimbangkan antara cipta, rasa, dan karsa untuk berbuat suatu kebaikan. Sebaliknya, manusia yang tidak beradab adalah orang yang berperilaku tidak sopan, tidak berakhlak, dan tidak memiliki budi pekerti luhur. Manusia selain sebagai makhluk individu juga disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membentuk persekutuan hidup yaitu masyarakat. Manusia beradab pasti berkeinginan untuk membentuk masyarakat beradab, atau sekarang populer disebut dengan masyarakat madani atau masyarakat sipil, atau masyarakat yang beradab. Di Indonesia, masyarakat adab populer disebut dengan masyarakat madani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman, dan ilmu. Sementara, menurut Samsudin Haris tahun 1997, masyarakat madani adalah suatu lingkup interaksi sosial yang berada di luar pengaruh negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab seperti keluarga, asosiasi sukarela, gerakan kemasyarakatan, dan berbagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat. Menurut Nurkolis Masjid tahun 1999, masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagai masyarakat kota atau masyarakat berperadaban dengan ciri antara lain egaliteran atau kesederajatan, menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi, dan musyawarah. Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa dalam sebuah masyarakat madani, masyarakat tidak hanya dituntut untuk taat hukum,
patuh pada aturan dan norma, saling menghargai antar sesama, terbuka, akan tetapi juga harus dilandasi dengan iman yang akan membentuk pribadi yang baik, religius, dan menghargai ilmu pengetahuan untuk kebaikan bersama. Evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Evolusi budaya. Evolusi budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Evolusi budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirkam dalam Bisri Mustafa tahun 2008 mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Selain itu, evolusi budaya juga dapat timbul akibat timbulnya perubahan alam, lingkungan masyarakat, penemuan baru, dan kontak dengan kebudayaan lain. Bahasan mengenai evolusi kebudayaan pasti membahas tentang evolusi masa atau zaman. Masa dalam kehidupan manusia mengalami evolusi dalam 2 kali periode, yaitu masa prasejarah atau masa sebelum manusia mengenal tulisan, dan masa sejarah atau masa setelah manusia mengenal tulisan. Mengenai masa prasejarah, ada 2 pendekatan untuk membagi zaman prasejarah, yaitu ada pendekatan berdasarkan hasil teknologi, terdiri dari zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Madya, Mesolitikum, dan zaman batu baru Neolitikum. Ada juga pendekatan berdasarkan model sosial ekonomi atau mata pencaharian hidup yang terdiri atas masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, masa kemahiran teknik pembuatan peralatan logam atau perundagian, meliputi tradisi seni tuang perunggu dan besi. Pendapat lain menyatakan bahwa periode peradaban manusia dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terjadi sebelum zaman logam dikenal, dan alat-alat kebudayaan terutama dibuat dari batu di samping kayu dan tulang. Zaman batu ini diperiodisasi lagi menjadi 4 zaman, antara lain Paleolitik atau zaman batu tua, Mesolitik atau zaman batu Madya, Neolitik atau zaman batu muda, dan Megalitik atau zaman batu besar. Zaman logam. Pada zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam di samping alat-alat dari batu. Orang sudah mengenal teknik melebur logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Teknik pembuatan alat logam ada 2 macam, yaitu dengan cetakan batu yang disebut dengan bifival, dan dengan cetakan tanah liat dan lilin yang disebut dengan Aserai Perdu. Periode ini juga disebut masa perundagian, karena dalam masyarakat timbul golongan undaigi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Zaman logam dibagi atas zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Peradaban merupakan tahap dari evolusi budaya yang telah bertahap dan berkesinambungan, memperlihatkan wujud dan karakter yang khas pada tahap tersebut, yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol, meliputi tingkat ilmu pengetahuan, ide atau gagasan, seni, teknologi, sistem pemerintahan, hingga spiritualitas yang tinggi. Wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya dapat dilihat dari sistem kekuasaan, sistem kepercayaan, tulisan, perhubungan, hingga organisasi sosial yang dibentuk masyarakat. Contoh wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya pada zaman dahulu adalah Kodeks Hammurabi pada peradaban Mesopotamia kuno. Salah satu warisan peradaban Mesopotamia kuno yang amat bernilai bagi umat manusia adalah peradaban yang berwujud kumpulan hukum dan bisa disebut Kodeks Hammurabi. Isinya adalah
pengaturan atas perbuatan kriminal tertentu, dan ganjarannya. Sistem kepercayaan politisme pada peradaban lembah Sungai Indus. Sistem kepercayaan yang dibangun oleh peradaban Sungai Indus atau India kuno adalah kepercayaan yang bersifat politisme, yaitu sistem kepercayaan yang memuja banyak dewa. Dewa-dewa yang diutamakan adalah yang tergabung dalam Trimurti atau 3 dewa utama, yaitu Dewa Brahma atau Dewa Pencipta, Dewa Wisnu atau Dewa Pemelihara, dan Dewa Shiva atau Dewa Perusak. Tulisan atau karya sastra pada peradaban Yunani kuno. Hasil karya sastra terkenal yang dihasilkan oleh peradaban Yunani adalah 2 buah buku cerita kepahlawanan, yaitu Oldys dan Iliad, hasil karya Homerus dari abad ke-8 sebelum Masehi. Kitab Ilias menceritakan tentang Perang Troya atau perang antara bangsa Yunani dan bangsa Sparta yang berlangsung selama 51 hari. Sementara kitab Oldys menceritakan tentang perjalanan tentara Yunani yang kembali dari perang Troya. Kisah perjalanan ini merupakan kisah 40 hari dan 10 tahun perang Troya. Sistem pemerintahan pada peradaban Romawi kuno. Pada mulanya, sistem pemerintahan peradaban Romawi kuno adalah kerajaan. Raja dipilih dan diangkat oleh kaum bangsawan. Jika raja bertindak tidak adil, maka raja dapat diturunkan dari tahta kerajaan. Dalam perkembangannya, sistem pemerintahan ini diubah menjadi sistem republik. Gaya pemerintahannya meniru gaya pemerintahan demokrasi yang dilaksanakan di peradaban Yunani kuno. Peradaban suku Maya. Peradaban Maya yang terkenal akan kebudayaannya yang spektakuler. Antara lain, peradaban yang berwujud seni arsitektur, serta sistem matematika dan astronominya yang unik, termasuk wujud budaya seperti tulisan, epigrafi, dan sistem penanggalan atau kalender yang berdasarkan pada peredaran matahari. Pada zaman keemasannya, negara Maya adalah salah satu negara terdapat dan berbudaya paling dinamis di dunia. Dinamika peradaban global. Perkembangan kebudayaan yang telah mencapai taraf atau tingkatan tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya tercermin dari pola tindakan dan tingkah laku serta teknologi yang dikatakan sebagai beradab atau mencapai peradaban yang tinggi. Jadi, kebudayaan mengalami evolusi, dan evolusi kebudayaan yang telah mencapai taraf tinggi disebut dengan peradaban. Peradaban lahir sebagai respon atau tanggapan yang dengan segenap upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengolah alam sebagai tantangan atau challenge guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Toffler 1981 mengatakan bahwa gejala-gejala perubahan dan pembaharuan peradaban masyarakat itu terjadi akibat majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, respon terhadap tantangan itu dapat dilakukan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Toffler juga mengatakan bahwa gelombang perubahan atau dinamika peradaban manusia hingga saat ini telah mengalami 3 gelombang. Dalam bukunya yang berjudul Future Shock, The Third Wave, 1981. 1. Gelombang 1, peradaban pertanian tahun 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Pada masa ini terjadi penemuan, perkembangan, dan penerapan teknologi pertanian, dikembangkannya bibit unggul, pemupukan, pembasmian hama, dan mekanisme bercocok tanam. 2. Gelombang 2, peradaban teknologi industri tahun 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Pada masa ini, terjadi perubahan kehidupan manusia dengan ditemukannya berbagai alat berteknologi, seperti pada tahun 1769, James Watt menemukan dan menciptakan mesin uap yang dapat digunakan berbagai kegiatan industri. 3. Gelombang 3, peradaban informasi tahun 1970 Masehi sampai sekarang. Pada era ini, kerja pikiran menjadi tuntutan dalam rangka membuat program dan memanfaatkan program, baik untuk mencapai informasi, menyimpan, maupun untuk menyebarkan informasi. Problematika peradaban global pada kehidupan manusia. 1.
peradaban global menciptakan globalisasi. Evolusi kebudayaan merupakan proses perkembangan secara bertahap dan berkesinambungan. Evolusi kebudayaan berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Evolusi kebudayaan akan menghasilkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk bidang teknologi dan komunikasi yang membawa kita pada era peradaban global. Peradaban global dewasa ini telah menciptakan era globalisasi. Kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan kecuali sekedar definisi kerja atau working definition, sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. 2. Problematika peradaban global atau era globalisasi. Beberapa problem dari kemajuan teknologi atau peradaban global ini bagi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah: A. Dengan semakin cepatnya kemajuan teknologi dan ditopang oleh sistem sosial yang kuat, membuat teknologi menjadi pengarah bagi kehidupan manusia. B. Ideologi liberal yang berasal dari barat akan semakin kokoh mencengkeram dunia dan mau tidak mau akan dimakan oleh negara-negara lain. C. Sistem kapitalisme dan pasar bebas juga akan merajai sistem perekonomian dunia. D. Eksploitasi terhadap alam dan sumber daya lainnya akan semakin memuncak akibat tingkat kebutuhan yang semakin lama semakin banyak. E. Terjadinya dehumanisasi di mana manusia tidak dihargai. F. Bentuk kebudayaan masyarakat cenderung meniru kebudayaan barat, baik pola kehidupan, cara berpikir, ideologi, dan politiknya. 3. Sikap beberapa negara terhadap peradaban global. Dalam menghadapi peradaban global ini, bangsa-bangsa di dunia memberi respon atau tanggapan yang berbeda. Sebagaimana bangsa menyambut positif karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk perbaikan nasib umat manusia. Ada juga sebagian lain yang tetap menerima peradaban global sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi informasi dan transportasi, tetapi tetap kritis terhadap akibat negatif peradaban global. Sebagian lagi yang kritis menolak peradaban global karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan atau kolonialisme melalui cara-cara baru yang bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya.